Assalamualaikum. Saya atas nama 4A dari Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, adik-adik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya lah kita dapat beraktivitas dan berkumpul di sini untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya, doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik, sebelum kita lanjut, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya, bagus semuanya. Sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Ibu akan cek ya kehadirannya. Yang pertama, Jevon ada? Ada. Oksan ada? Ada. Nova ada? Ilham ada? Yitro ada? Sutri ada? Selanjutnya Nersi ada? Ada. Mini ada? Ada. Helen ada? Ada. Sutri ada? Ada. Nufi ada? Ada. Ya, selanjutnya Resti ada? Cece ada? Ada. Ya, Tirda ada? Ada. Fatima ada? Lorsa ada? Afika ada? Ya, Arta ada? Ya, ada semuanya. Hadir semua. Jumlah kalian 18 orang ya. Jadi 18 orang ini hadir semua pada pertemuan kita kali. Minggu lalu Nersi ya yang tidak hadir karena sakit ya. Ya, hari ini bisa berkumpul bersama kita untuk belajar ya. Syukur hari ini saat ini kita diberi kesehatan ya untuk mengikuti pelajaran. Ya, adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu fungi atau jamur. Fungi atau jamur. Bisa dilihat ya. Fungi atau jamur. Ya. Ketika Ibu katakan jamur, pasti bentuk jamur sudah ada ya di benak adik-adik, dan pasti adik-adik sekalian sudah pernah lihat fungi atau jamur, karena pasti ada di lingkungan kita masing-masing ya. Adik-adik, tujuan kita belajar fungi atau jamur hari ini agar kita tahu apa sih itu jamur, karakteristik jamur, struktur jamur, cara hidup jamur dan lainnya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian jamur ya. Tolong adik-adik
pengertiannya supaya bisa dipahami ya. Nanti jika ada adik-adik yang belum paham bisa bertanya ya sama ibu. Langsung saja kita masuk pada sebelum karakteristik ya, sebelum ciri-ciri jamur, ibu akan jelaskan sedikit mengenai pengertian dari jamur ya. Tolong diperhatikan adik-adik, semuanya tolong diperhatikan agar dipahami ya, supaya ya kita lanjut. Jamur, pengertian jamur. Jamur, apa sih itu jamur? Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil ya. Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil ya adik-adik. Jadi jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk pada tumbuhan. Akan tetapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan ya. Sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Jadi jamur itu bukan termasuk pada tumbuhan ya, bukan termasuk pada tumbuhan. Tetapi karena ciri-cirinya jamur yang menyerupai tumbuhan atau hewan, dan karena jenisnya yang banyak, perhatikan ya, jamur ini mempunyai jenis yang banyak ya, jenis yang banyak dan sifatnya yang unik. Sifat unik jamur memiliki sifat yang unik, maka dikelompokkan pada kingdom tersendiri ya, dikelompokkan pada kingdom tersendiri. Jamur ini banyak ya jenisnya adik-adik, dan sifatnya juga yang unik ya. Karena itu jamur ini dikelompokkan dalam kingdom tersendiri ya. Itulah sedikit pengertian yang ibu jelaskan mengenai jamur ya. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam mengenai jamur pada ciri-ciri fungi ya, ciri-ciri jamur ya. Tolong diperhatikan ya supaya bisa dipahami ya. Ciri-ciri jamur ya. Yang pertama, bentuknya yang beragam. Ya, yang pertama itu ciri-ciri jamur itu bentuknya beragam ya. Ada oval berupa benang, dan tubuh buahnya berbentuk payung ya. Kita bisa bayangkan payung, bentuk payung, mangkuk ya, bulat dan lainnya ya. Payung tadi tubuh buahnya itu bentuk payung, mangkuk, bulat dan lainnya. Yang kedua ya, tolong perhatikan ya. Yang kedua, ada yang tersusun atas uniseluler ya, ada yang tersusun atas uniseluler dan multiseluler ya. Yang uniseluler itu banyak. Yang uniseluler itu satu sel. Jika kita ingin melihat, kita membutuhkan mikroskop karena ukuran dari jamur ini, dari uniseluler ini sangat kecil ya. Kalau multiseluler ada yang berbentuk mikroskopis dan makroskopis ya. Tadi yang kedua ya, ciri-ciri yang kedua, ada yang tersusun atas uniseluler dan multiseluler ya. Yang ketiga, jamur merupakan organisme eukariotik.
jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran nukleus dan organel membran lainnya. Yang ketiga tadi, itu yang ketiga ya. Jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran nukleus dan organel-organel membran lainnya. Ya, kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah tubuhnya dilindungi zat kitin. Ya, tubuhnya dilindungi zat kitin. Ya, zat kitin ini merupakan lapisan utama pada dinding sel jamur. Lapisan utama pada dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur, ya. Untuk memperkokoh tubuh jamur. Ulang yang keempat tadi itu tubuhnya dilindungi zat kitin. Zat kitin ini merupakan lapisan utama pada dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Ya, kita lanjut yang kelima. Tidak memiliki klorofil. Ya, tidak memiliki klorofil. Jadi jamur karena tidak memiliki klorofil tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, ya. Tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang keenam, jamur bersifat heterotrof. Ya, jamur bersifat heterotrof. Yang keenam ya, jamur bersifat. Yang ketujuh, memiliki struktur tubuh berupa hifa. Memiliki struktur tubuh berupa hifa. Yang kedelapan, terdapat miselium. Ya, terdapat miselium. Nah, itulah pengertian, itulah kedelapan ciri-ciri yang dimiliki oleh jamur. Ya, pertama tadi, ya, semoga bisa dipahami ya. Yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Pertama itu bentuknya yang beragam, ya. Bentuknya yang beragam. Yang kedua tadi ada yang tersusun atas uniseluler dan multiseluler, ya. Ibu harap sudah paham ya. Yang ketiga tadi, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran nukleus dan organel membran lainnya. Yang keempat, tubuhnya dilindungi zat kitin. Zat kitin itu apa ya? Ya, zat kitin itu tadi merupakan lapisan utama pada dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Ya agar memperkokoh. Zat kitin itu lapisan utama ya pada dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Yang kelima tadi, tidak memiliki klorofil, jadi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, yang keenam, jamur bersifat heterotrof. Ya, yang ketujuh, memiliki struktur tubuh berupa hifa. Ya, memiliki struktur tubuh berupa hifa. Yang kedelapan, terdapat miselium. Yang kedelapan itu terdapat miselium. Jadi adik-adik, itulah ciri-ciri dari jamur. Jika kita melihat jamur di lingkungan kita, bentuknya begini, bentuknya begitu ya adik-adik. Karena kita sudah tahu ciri-ciri dari jamur, kita sudah mengenal jamur dari ciri-ciri yang kita pelajari saat ini. Ya, kita lanjut pada struktur jamur. Ya, sebelum kita lanjut pada struktur jamur, kita akan bahas mengenai cara hidup jamur. Ya, adik-adik, kita akan bahas mengenai cara hidup jamur. Jamur itu hidup di mana ya? Adik-adik mungkin bertanya, jamur itu hidup di mana? Dan ya, Ibu akan jelaskan ya sedikit jamur itu cara hidupnya bagaimana ya.
Jamur tolong diperhatikan ya adik-adik, tolong diperhatikan. Jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dan pH rendah. Jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab ya. Jamur ini tumbuh di lingkungan yang lembab ya. Kalau berkembang dengan baik, jamur ini hidup atau tumbuh di lingkungan yang lembab dengan pH yang rendah ya. Adik-adik semuanya, jamur dapat memperlesat organiknya dalam 3 cara ya, perhatikan ya. Jamur dapat memperlesat organik dalam 3 cara. Yang pertama saprofit, yang kedua parasit, yang ketiga mutual ya. Yang kayak gimana sih itu saprofit ya, yang kayak gimana sih itu saprofit, dan yang kayak gimana sih itu parasit dan mutual ya. Kalau yang saprofit itu memperlesat organik dari makhluk hidup yang telah mati ya. Memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati ya. Itulah saprofit ya, tolong diperhatikan. Yang kedua tadi parasit. Parasit itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya ya. Memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya, itu parasit ya. Ingat ya perbedaannya. Yang ketiga mutual. Yang mutual itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan inangnya ya. Mutual itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan inangnya ya. Semoga dipahami ya perbedaannya dari ketiga cara jamur ini memperoleh zat organiknya. Tadi ya, apa tadi? Yang tadi pertama apa? Yang pertama tadi itu saprofit ya, saprofit, dimana saprofit ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya ya. Itu yang memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Tadi salah ya. Saprofit ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Ya, tahu kan perbedaannya? Kalau parasit tadi memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Ya, yang ketiga tadi mutual, yaitu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan inangnya. Ya, semoga ditahu ya perbedaannya. Ya, kita lanjut pada struktur tubuh jamur ya. Struktur tubuh jamur di sini ibu akan gambar dan tolong diperhatikan ya, supaya bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Ibu akan gambar tubuh jamur dan bagian-bagian dari tubuh jamur itu apa sih ya. Perhatikan ya.
bisa dilihat ya. Perhatikan ya adik-adik. Gambar itu tidak terlalu bagus ya. Ini merupakan tubuh jamur ya, tubuh jamur. Ibu akan jelaskan bagian-bagian dari jamur ini ya. Ibu akan gambar satu lagi. Ya, gimana adik-adik? Sudah terlihat seperti jamur? Ya, setidaknya ada ya gambar sedikit jamur. Ya. Pada struktur tubuh jamur ini terdapat tundung jamur. Ya, tundung jamur itu di mana? Ya, terdapat tundung jamur. Tundung jamur itu ada di sini. Ya, tundung jamur. Tundung jamur. Ya, tundung jamur. Tundung jamur itu di sini ya. Tundung jamur. Dan selanjutnya terdapat lamela ya, terdapat lamela. Terdapat lamela. Lamela itu di sini ya. Lamela. Lamela itu di sini ya. Lamela. Lamela ini jika dipotong menjadi kecil terdapat, perhatikan ya, lamela ini jika dipotong kecil terdapat hifah. Selamat
terdapat hifa, inti sel, dan septa ya, dan septa. Ya, jika lamela ini dipotong menjadi kecil terdapat hifa, inti sel, dan septa. Selanjutnya, pada tangkai jamur terdapat cincin ya. Pada tangkai jamur terdapat cincin ya. Tangkai jamur terdapat cincin. Pada tangkai jamur terdapat cincin ya. Di sini ya terdapat cincin. Dan selanjutnya yaitu stipe atau tangkai buah. Tangkai buah. Dan selanjutnya vulva. Dan pada bagian bawah jamur terdapat miselium. Ya, terdapat miselium. Ya, itulah struktur pada jamur dan bagian-bagian jamur. Tunduk jamur. Lamela ini jika dipotong menjadi kecil terdapat hifa, inti sel, dan septa ya. Pada tangkai jamur terdapat cincin, stipe atau tangkai buah. Selanjutnya vulva dan paling bagian bawah terdapat miselium ya. Itulah penjelasan mengenai struktur jamur. Reproduksi jamur. Jamur memiliki dua cara reproduksi, yaitu vegetatif atau aseksual ya. Yang kedua generatif atau seksual ya. Ya, adik-adik, setelah kita belajar, setelah Ibu menjelaskan dari pengertian jamur sampai struktur tubuh jamur, apakah adik-adik kalian semua ada yang belum paham? Ya, bagus kalau semuanya sudah paham. Oke, Ibu minta, karena adik-adik bilang sudah paham, jadi Ibu minta perwakilan ya untuk menjelaskan atau menyebutkan ya salah satu yang Ibu jelaskan tadi ya. Siapa? Ya, Mini, ayo coba. Jamur dapat memperoleh zat organiknya dalam 3 cara. Apa tadi? Yang pertama saprofit, yang kedua parasit, yang ketiga mutual ya. Ya, bagus. Pasti adik-adik sudah paham ya. Itulah kita akan tutup pertemuan kita kali ini ya. Semoga apa yang dipelajari hari ini, pertemuan ini bisa dipahami ya. Dan pertemuan kita hari ini selesai. Minggu depan kita akan belajar seperti biasa ya adik-adik ya. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Itulah materi yang saya